Show Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya balik lagi sama gua, Ibu yang bangga jadi wibu ini. Yang mohon maaf ya kalau misalnya kalian dengar suara hujan atau machine gun ya kan di luar. Soalnya ya, iya lagi hujan cowok di sini. Tapi ya berhubung gua udah terlanjur ngomong juga ya bakal upload cepet ya kan kemarin. Jadi ya mau nggak mau ya kayaknya harus gua upload gitu. Dan ya gua mau nggak mau juga harus nge-record dengan kondisi sedang hujan seperti ini ya. Dan kayak biasa gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya, sesuai sama requestan lu pada nih. Dan next video bakal bahas Nageki juga. Cuma buat setelah itu ya kan, gue bakal bahas Mobuseka dulu tuh. Karena ya udah lama juga gitu loh gue nggak bahas Mobuseka kan. Jadi kayak seperti sedikit rindu dengan pembahasan Mobuseka yang ya yang apa ya, yang menurut gue masih belum selesai. Dan ini sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah biar lo nggak pusing aja kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lo tahu, coba lu cross check dulu nih yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini itu dibuka pas Cry kebangun tuh kan dari tidurnya. Yang awalnya dia ngerasa kayak ada yang dia lupain gitu loh. Dia muter otaknya terus tuh kan buat mikir sampai akhirnya dia inget lah. Tapi ya bukan keingetan soal Keller tuh. Dia sama sekali nggak keingetan gitu soal Keller. Dia malah keingetannya kalau dia ini mau nelpon Sister Fox gitu loh. Makanya ya ditelepon lah itu Sister Fox kan. Yang pas diangkat sama Sister Fox, Cry ngomong lah, ada hal penting nih yang pengen gue bahas, tapi gue lupa apaan. Lu inget nggak? Yang jadinya main tebak-tebakan lah itu kan Sister Fox sama Cry sampai Sister Fox kesal ya kan. Terus dimatiin lah itu teleponnya sama Sister Fox. Sedangkan Cry yang masih bingung mutusin udahlah mending gue tidur lagi. Di lain tempat, Serena itu kan pengen ngebalas kebaikannya Cry itu kan dengan cara ya nyembuhin Luke. Dan dia pede banget nih kalau dia bisa ngangkat kutukannya Luke. Soalnya kan ada Ruin gitu loh yang notabene ya lebih kuat dari Serene. Cuma ya pas dia udah mau berangkat nih ya, tiba-tiba bawahan Serene itu apa ya, teriak-teriak gitu loh, ngasih tahu kalau Temple of Origin udah hancur. Iya, spontan Serene bingung dong. Soalnya rencana Citri kan ngelemahin doang, bukan ngancurin Temple of Origin. Tapi kok ini malah hancur gitu loh. Cuma ya dia langsung shock banget lah pas tiba-tiba dia ngerasain hawa keberadaan yang kuat banget, yang mencekam banget itu mulai masuk tuh ke dalam Yggdra dan ngancurin barrier yang ngelindungin Yggdra. Dan Serene tahu banget kalau yang masuk itu iya Keller gitu loh. Dan dia baru paham kalau Temple of Origin bukan yang menopang Keller, tapi Keller yang menopang Temple of Origin. Makanya Keller masih bisa hidup sekalipun Temple of Originnya hancur. Dan Serene di situ langsung ngumpulin lah semua elf yang ada di Yggdra, mau itu prajurit Yggdra ataupun member Starlight. Dan mereka itu bisa ngeliat tuh kan siapa sih namanya si Keller itu jalan makin dekat ya kan. Yang semakin si Keller mendekat itu semakin mencekam lah itu hawanya. Bahkan ya langit aja itu sampai gelap banget, terus turun hujan juga. Nah pas Keller udah kelihatan ya kan di depan mereka, Serene itu langsung nyuruh semuanya tuh buat nyerang. Dan karena lawannya dewa, mereka udah apa ya, bener-bener nggak peduli lagi gitu loh. Bahkan sampai rumah, pohon, jalanan itu wah gila lenyap total. Tapi ya Keller itu sama sekali nggak kenapa-napa, nggak kena damage Keller. Malahannya Keller itu ngirim telepati ke Serene, nyuruh Serene buat berhenti. Cuma ya Serene nggak peduli, dia nyuruh yang lainnya buat nyerang lagi. Udah serang terus ya kan. Dan Keller itu cuma ngeliatin doang, tapi ya serangan mereka itu semuanya langsung berhenti total di depan Keller. Dan habis itu Keller ngelempar sihirnya para elf ya kan ke langit gitu, dan dia diledakin lah di sana sama si Keller. Dan Keller sebenarnya nggak peduli, dia malahan ya nanyain gitu loh soal keberadaan Luke. Yang spontan Serene panik lah, apalagi ya Keller sadar nih kalau Luke ada di mansionnya. Soalnya ya Keller jalan ke mansionnya Serene, makanya ya Serene langsung nyuruh Milias lah buat ngurung Keller pakai sihirnya tuh. Terus juga nyuruh yang lain buat nyerang lagi. Tapi ya sama aja, serangan mereka nggak ada yang mempan, nggak ada yang ngasih damage. Bahkan nih Keller bisa ngancurin kurungannya Milias tanpa disentuh sama sekali. Dan Keller itu ngerasa kalau serangan Serene sama pasukan elf terus juga para spirit itu ya bisa sampai ngebunuh dewa. Yang untungnya aja gitu loh, Keller punya beberapa skill tuh yang ngebuat dia ya bisa ngindarin serangan orang lain, mau itu serangan sihir ataupun ya serangan fisik gitu loh. Dan salah satunya ya itu ngelempar sihir orang lain ke tempat lain. Jadi kalau ada sihir yang ngarah ke dia itu bisa diarahin tuh ke tempat lain. Nah sebenarnya Keller ke situ ya cuma pengen menuhin janjinya doang tuh ke Cry ya kan, buat ngapus kutukannya Luke biar Cry itu jadi bawahannya sesuai kontrak yang dibuat ya si Keller sama Cry gitu
gitu loh. Dan Keller itu masuk ke Yggdrasil juga sampai nyerap Temple of Origin gitu loh. Jadi ya Temple of Origin itu bukan hancur, melainkan diserap sama Keller. Bahkan Phantom yang ada di dalamnya itu juga diserap semua sama Keller biar dapat material mana yang cukup buat bikin tubuh sementara gitulah, biar dia bisa masuk ke Yggdrasil. Dan soal Keller yang ngerusak barrier Yggdrasil itu juga nggak sengaja, gara-gara ya dia baru pertama kali tuh ngelihat barrier serumit itu, jadinya ya dia kebablasan. Dan balik lagi ya, Keller itu nggak ada niatan tuh buat nyari ribut, dan dia juga nggak peduli gitu loh Serene nyerang dia. Makanya ya dia jalan terus aja tuh ke mansionnya Serene yang pas udah dekat ya kan sama mansionnya Serene, dia narik patungnya Luke tuh yang ada di dalam mansionnya Serene, make kekuatannya. Makanya ya Serene sama pasukan elf itu langsung berhenti semua lah itu buat nyerang Keller. Nah pas Keller nyoba tuh kan ngilangin kutukan Luke, make apa ya, fisik astral gitulah yang dia buat. Terus dia coba masukin tuh kan ke patungnya Luke tuh buat ngangkat kutukannya Luke, yang spontan di situ bikin Serene sama yang lainnya bingung, kok Keller ini mau ngangkat kutukan Luke gitu loh. Cuma ya kan Luke yang jadi patung ternyata masih dengar sama apa yang terjadi di luar gitu loh. Makanya ya si siapa Luke itu nolak banget lah pas disembuhin sama Keller, dan itu bikin Keller bingung dong. Soalnya ya ini dia harus menuhin janjinya ke Cry gitu kan, apa gimana gitu loh. Lah Luke-nya aja nolak gitu loh buat disembuhin, ditambah ya Cry nggak datang-datang buat nengahin dia sama Serene. Tapi ya akhirnya Keller mutusin buat ya udahlah terus maksa aja lah ngilangin kutukannya Luke, dan somehow ya Serene itu malah merintahin ya kan semuanya ya kan yang apa yang ada di situ lah, elf yang ada di situ buat ngasih kutukan ke Luke biar nggak disembuhin Keller. Yang spontan Keller marah-marah lah. Lah dia kan mau nyembuhin Luke ini ya kan, temennya Cry yang artinya temen Serene juga dong. Kok Serene malah ganggu ya kan. Cuma Serene nggak peduli, dia refleks aja udah ngelakuin itu. Maksudnya ya ngasih kutukan ke Luke sebagai bentuk perlawanan gitulah ke Keller. Soalnya ya Keller kan nyembuhin kutukan, Serene ngasih kutukan. Makanya ya si siapa Keller itu sampai ngelempar tanah gitulah. Maksudnya yang ngambil tanah habis itu dilempar tuh ke depannya Serene sama pasukan elf, dan itu sampai bikin Serene sama pasukan elf kepental ke belakang. Ya Keller sengaja gitu loh nggak langsung nyerang Serene atau pasukan elf, karena ya dia nggak mau gitu loh kalau ngelukain temennya Cry. Jadi ya bisa dibilang Keller ini sebenarnya peduli banget kok sama Cry dan teman-temannya itu. Dia bukan tipe pemimpin yang nggak peduli sama rakyatnya sendiri kayak di Konoha gitu kan. Cuma ya Serene itu mikirnya lain nih, dia mikir kalau Keller itu nggak nganggep mereka sebagai musuh karena ya mereka terlalu lemah. Tapi ya Serene sama yang lain tetap ngotot nggak mau kalah mereka. Bahkan ya mereka itu sampai bikin formasi buat ngasih kutukan ke Luke yang wah yang lagi coba disembuhin tuh kan sama Keller, yang jadinya wah adu-aduan, dan itu jelas bikin Keller makin kesel dong. Ini gangguan Serene udah berlebihan banget, soalnya ya kutukan yang didapat Luke itu malah makin parah. Makanya ya Keller itu nyerang Serene sama pasukan elf kan, yang untungnya ya Liz itu tiba-tiba datang tuh terus tendang Keller, tapi ya Keller bisa ngindar lah. Cuma ya dia jadi ngelepasin patungnya Luke kan, dan member Grieving Soul itu mulai datang lah satu persatu kecuali Cry. Nah Liz itu terus nyerang Keller kan, tapi ya tetap aja nggak ada yang kena, bisa dihindarin semua sama Keller. Yang kalau kata Citri itu pasti gara-gara skill Outer Sense-nya si Keller yang ngebuat Keller bisa ngindarin segala macam jenis serangan. Ini skillnya Keller curang banget anjay, bisa bikin fisik astral ya kan, bisa nyembuhin kutukan, bisa ngasih kutukan, terus bisa ngeberhentiin sihir orang ya kan. Ditambah ya dia juga apa ya punya sense tambahan gara-gara Outer Sense gitu loh. Dia juga bisa ngeliat masa depan beberapa detik ya kan. Makanya ya dari tadi serangan Liz nggak ada yang kena satupun gitu loh. Soalnya ya dia bisa ngeliat apa yang bakal Liz lakuin. Mau Liz secepat apapun juga tetap aja kalau kayak gitu kan iya nggak ada yang kena. Makanya ya si Tri itu langsung aja tuh ngelempar potion. Soalnya dia mikir kalau tipe serangan langsung nggak bisa, harusnya serangan tipe debuff poison ya kan, yang masuknya lewat asap gitu jadi dihirup ya, apalagi asapnya juga ngasih efek burning ya, harusnya kena dong, bisa lah. Tapi ya nyatanya Keller nggak kenapa-napa, malahan Liz yang kena luka bakar karena ya dia telat mundur gitu loh. Yang jelas Liz jadi marah-marah dong ke Citri, cuma ya dikacangin aja sama Citri. Malahan ya Citri itu nyeletuk buat minta saran ke Cry, yang spontan Keller sadar kalau mereka itu temen-temennya Cry. Makanya ya dia pengen ngomong kan, tapi ya belum kelar ngomong tahu-tahu Luz yang ngepung Keller pakai sihir esnya kayak di opening animenya tuh ya kan, biar ya Keller itu nggak bisa kabur lah, nggak bisa kemana-mana. Terus Ansem nebas Keller lah pakai Great Sword-nya, yang bahkan ya efek dari tebasannya Ansem itu sampai bikin gempa bumi anjay. Tapi ya Keller tetep aja sama sekali nggak kena damage. Oke, emang ini Keller udah punya sense kagak ngotak, defense-nya kagak ngotak, kurang cheat AP coba Keller ini ya kan. Nah Keller itu nyoba ngejelasin kan soal kontrak dia sama Cry, yang spontan bikin semuanya pada kaget lah. Dan Keller nyuruh mereka tuh kan buat manggil Cry, tapi ya Ansem tiba-tiba lompat dan nebas Keller lagi sambil ngomong kalau Cry nggak bakal lah ngebuat perjanjian sama dewa jahat macam Keller. Iya Keller kaget dong, cuma ya Chris di situ nyeletuk,
kalau Craig kayaknya mungkin aja nggak sih yang diiyain lah tuh sama member Starlight, dan jelas dong suasana jadi makin gak jelas lah di situ ya kan, pada diem-dieman, pada lihat-lihatan ya kan. Dan Serene manfaatin lah momen itu buat nyuruh Tino ngebawa kabur patungnya Luke pakai karpet, berhubung ya Tino masih sama karpet nih. Nah, di tempat Cry dia baru bangun tuh kan dari tidurnya, soalnya ya tadi kan dia tidur lagi ya kan habis teleponan sama Sister Fox tuh, dan Cry itu ngeliat dah di luar kalau wah lagi hujan ya, kayaknya enak nih kalau gue tidur lagi ya kan. Cuma ya Cry nggak tahu nih kalau itu ya perkara Keller ya, dan Cry ingat kalau dia punya janji nih sama Serene buat ngangkat kutukan Luke, tapi ya karena ngerasa nggak dibutuhin ya kan, soalnya dia juga nggak bakal ngapa-ngapain ya kan. Ya udah Cry milih buat rebahan aja lagi gitu loh sambil dengerin suara petir ya kan kalau kata Cry. Tapi kok ya suaranya itu makin lama kayak makin deket nih, yang padahal mah ya itu bukan suara petir gara-gara hujan, tapi ya suara orang-orang yang lagi pada ribut sama Keller. Nah, nggak lama Tino datang tuh kan naik karpet sambil ngebawa patungnya Luke. Mukanya Tino panik banget di situ soalnya ya dia dikejar-kejar sama Keller. Terus Keller juga lagi dikejar-kejar nih sama teman-temannya Cry, yang Cry kira kalau mereka lagi main kejar-kejaran. Cuma ya tiba-tiba Cry ngeliat kalau semua orang di situ kecuali Keller ya itu tiba-tiba pada diem kayak time stop gitulah, yang padahal posisi mereka lagi pada di udara, termasuk Tino sama karpet kan posisi mereka di udara, tapi tek diem gitu loh. Dan Keller itu langsung natap Cry kan, terus ngancurin penginapannya Cry itu, yang untungnya save ringnya Cry udah diisiin semua kemarin, jadi ya aman lah Cry gitu loh. Nah, Keller nyuruh Cry kan buat ngeberhentiin teman-temannya itu, dan dia masih mau nih maafin Cry walaupun ya Keller kelihatannya kayak udah kesal banget gitu loh. Cuma ya Cry malah diem doang karena ya dia sendiri masih bingung ini orang siapa ya kan. Yang spontan Keller kaget lah karena ya dari ekspresi Cry dia tahu kalau Cry nggak inget apa-apa gitu loh, dan saking kesalnya Keller sampai bikin gempa bumi gitu loh. Dan ini Keller baru kesal doang ya, cuma ya Cry kayak nggak peduli, malahan ya dia minta penjelasan, lu siapa? Terus ngapain lu di sini? Yang wah Keller makin kesel dong, kok bisa-bisanya hero kayak gini. Soalnya ya dia udah masukin ya semua kejadian di mimpinya Cry ke dalam otaknya Cry yang harusnya Cry inget, tapi kok ini Cry sama sekali nggak ingat gitu loh. Dan Cry di situ malah nyeletuk, lah gua aja nggak pernah ngaku-ngaku jadi hero, kok lu bilang gua hero? Yang spontan Keller makin kesel lah, makanya ya Cry nawarin tuh kan buat bikin perjanjian lagi biar ya Keller nggak kesel lah. Yang spontan ditolak sama Keller, malah ya Keller itu seneng banget nggak berurusan lagi sama Cry gitu loh. Dan Cry baru inget, oh iya, lu Keller kan? Yang jelas Keller sering kesel banget lah, gempa bumi lagi itu gara-gara Keller. Tapi ya kali ini lebih kencang sampai HP-nya Cry itu jatuh gitu loh. Terus diambil kan sama Keller, yang spontan Cry minta maaf sambil minta HP-nya dibalikin tuh. Bahkan ya dia rela dah kalau dipukul sekali nggak apa-apa asal HP gue dibalikin ya kan, kalau kata Cry gitu loh. Ya Cry lebih takut kehilangan HP-nya ketimbang Keller, dan abis lah udah kesabarannya Keller, dia lepasin itu kekuatannya yang dari tadi ditahan-tahan. Cuma ya tiba-tiba Sister Fox nongol di depan Keller, dan karena dia nongolnya di depan Keller ya kan, dia jadi kena tuh serangannya Keller, yang untungnya Sister Fox masuk ke radius save ringnya Cry, walaupun ya Sister Fox ini kena sedikit ya serangannya Keller gitu loh. Nah, Sister Fox minta HP-nya Cry dibalikin kan, tapi ya dia mintanya ke Cry tuh, bukan ke Keller. Dia nggak tahu HP-nya Cry udah diambil sama Keller. Sedangkan Keller dia ngira kalau Sister Fox itu Divine Beast yang udah dijinakin sama Cry tuh. Yang spontan Sister Fox kesel lah, dia ngasih tahu tuh sambil ngomel-ngomel kalau dia itu bukan Divine Beast-nya Cry, dia itu datang cuma pengen minta atau ngambil HP-nya Cry doang gitu loh. Gara-gara ya dia capek di spam chat mulu sama Cry, dan Sister Fox tahu kalau Cry itu lagi ribut tuh sama Keller, tapi ya dia sengaja nggak nyerang Keller karena ya kalau dia nyerang Keller itu sama aja dia ngebantu Cry. Ogah banget dia. Nah, Sister Fox nanyain kan soal HP-nya Cry tuh, dan Cry langsung nunjuk ke Keller, yang ya udah diminta dong sama Sister Fox mana HP-nya. Tapi ya Keller malah ngecengin Sister Fox, bahkan ya siapa Keller itu sampai manas-manasin Sister Fox tuh, yang sebenarnya ya Sister Fox sudah kesel ya, tapi dia tahan-tahan perkara ya dia nggak mau ngebantuin Cry gitu loh. Coba ya pas Cry nawarin Inari Sushi ke Sister Fox, nih gue kasih lo Inari Sushi tapi tolong ya bantu gue, please gue kasih nih Inari Sushi. Wah udah Sister Fox nggak ragu sama sekali, Sister Fox langsung nyerang Keller, dia lampiasin semua itu emosinya ke Keller, udah ribut lah mereka gitu loh. Sampai ya Keller itu ngebuat semacam sniper gitu kan, yang dia tembakin lah ke Sister Fox, dan kena itu ekornya Sister Fox sampai berdarah-darah lah. Yang jelas bikin Cry panik dong, dan tiba-tiba Sister Fox malah hilang gitu aja, bukan hilang mati ya, cuma ya udah hilang doang gitu loh. Dan Cry di situ nggak pikir panjang ya kan, dia balik kanan cabut gitu loh. Yang spontan Cry langsung ditahan lah sama Keller make kekuatan fisik astralnya gitu loh. Dan Cry ngerasain gitu loh kalau save ringnya kepake nih satu persatu, walaupun ya dia sendiri nggak ngelihat serangannya Keller, tapi ya dia tahu kalau Keller itu lagi nyerang. Nah Cry itu nyoba kan nakut-nakutin Keller gitu loh
soal dia yang pernah ngalahin dewa, maksudnya ya ngalahin si Mother Fox gitu loh. Tapi ya Keller mana percaya, karena ya bagi Keller Cry itu makhluk paling lemah yang dia temuin. Dan gak lama tiba-tiba ada orang yang nyuruh Keller buat berhenti kan, dan suaranya itu dari langit tuh yang pas Keller sama Cry lihat, yaitu Brother Fox sama Sister Fox. Nah, Brother Fox itu ngasih tahu kan kalau mereka, maksudnya ya para Phantom di Lost In itu nggak ada niatan kok ribut sama Keller, tapi ya mereka nggak bakal diem juga kalau Keller sampai nembakin peluru ke mereka. Ya intinya Sister Fox tadi hilang itu balik ke Lost In, terus ngadu ngasih tahu semua situasinya lah ya kan, termasuk ya soal Cry yang dalam tanda kutip ya nggak sengaja ngelindungin Sister Fox. Makanya ya Phantom di Lost In ya pengen balas budi lah ke Cry, sekaligus ngebales perbuatan Keller juga gitu loh yang nembak ekornya si Sister Fox. Tapi ya masalahnya yang datang bukan cuma Brother Fox sama Sister Fox doang, tapi semua Phantom di Lost In ikut turun. Yang jelas dong Keller kaget banget lah, soalnya ya dia nggak ngerasain apa-apa gitu loh, padahal ya dia punya Outer Sense tuh. Dan Cry bisa ngeliat di belakang Brother Fox sama Sister Fox itu kan ada awan hitam gitu kan, yang Cry yakin kalau itu Lost In, karena Cry kan pernah ke sana. Cry tahu ini Lost In, ini nggak mungkin kalau bukan gitu loh. Makanya Cry udah panik banget di situ. Nah, Keller di situ nepok kedua tangannya kan, yang ngebuat semua kitsune yang lagi pada turun dari langit itu jadi kayak ketekan gitu lah sama tangan astral Keller. Tapi ya sayangnya itu cuma tipuan mereka doang. Kayak apa ya? Ya kayak yang lu tahu lah ya kan, kekuatan utama kitsune itu kan ilusi, dan abis itu ya apa ya? Orang-orang yang ditekan sama Keller tuh pakai tangan astral itu hilang gitu loh ya kan, dan dari situ barulah muncul Phantom Lost In yang sebenarnya, termasuk Mother Fox yang kesal banget perkara Sister Fox lagi-lagi ditipu sama Cry. Cuma ya gara-gara apa ya Phantom di Lost In itu nggak bisa nyerang Cry, soalnya ya mereka punya kontrak ya kan, jadinya Mother Fox ngelampiasin semua amarahnya ke Keller. Dan di situ Cry udah panik banget kan, suasananya udah tegang banget itu, yang Cry yakin ini bakal gelut habis-habisan ini antara Keller sama semua Phantom di Lost In. Makanya ya Cry yang udah lepas dari kekuatan astral Keller ya kan, balik kanan, cabut, nyari mimik, buka mimik, masuk ke dalam mimik, ngumpet, dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih Cok? Menurut lu soal cerita kali ini bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum akhir video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari RHV. Lanjutin Shadow Garden Apocrypha. Ya nanti di bulan September gue bakal lanjutin pembahasan Shadow Garden Apocrypha, karena ya udah lama juga gue nggak ngebahas Shadow Garden ya, dan berhubung skrip dari Shadow Garden Apocrypha itu sebenarnya udah selesai ya kan, jadi ya sebenarnya bisa gue bahas dari kemarin-kemarin gitu loh. Jadi ya di bulan September nanti ya gue bakal bahas Shadow Garden Apocrypha, oke? Yang kedua ada dari Uzumaki Yuda. Bos buat ngopi, thank you. Gue penasaran dengan ending Cry. Ending kayak gimana nih yang bikin lu penasaran? Serene itu ratu atau putri elf ya? Kalau Serene itu keduanya gitu loh. Bisa dibilang ya dia ratu elf juga, tapi ya dia putri elf juga. Ya keduanya lah ya. Walaupun ya gue nggak tahu sistemnya, karena ya dia dibilang ratu elf iya, dibilang putri elf iya di ceritanya. Jadi ya gue nggak tahu jawaban pastinya. Terus terakhir ada dari penyuka perut kotak-kotak Luke. Aduh, penyuka perut kotak-kotak Luke ini lu cewek kan? Hah? Kalau lu cowok gue memandang dengan pandangan curiga nih. Jadi ngeri juga bang. Bang spill dong, kapan si Luke nggak jadi malin kundang lagi? Kasian, ntar gue sama Cray bilangin Luke deh biar nggak ngelawan emak elf lagi. Aduh, di next video harusnya Luke udah sembuh ya, harusnya gitu loh, soalnya ya masalah di Yagdra udah kelar gitu loh. Jadi ya Luke bener-bener ketinggalan satu arc gitu loh. Di next video udah sembuh kok kutukannya Luke. Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gua. Sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Ilham. Bang, kenapa lebih sering bahas Nageki daripada yang lain? Sebenarnya bukan Nageki doang ya, kayak Shadow Garden gue dulu juga sering bahas, Tsukimichi gue sering bahas, High School DxD gue juga sering bahas, dan ini ya Nageki no Bore ya, lagi ada kesempatan Nageki no Bore ya gue bahas Nageki no Bore. Dan kenapa gue sering ngebahas 4 series itu ya kan, yang akhir-akhir ini jadinya Nageki ya, perkara ya gue ngedalemin ceritanya. Gue bakal ngebahas terus-terusan kalau ceritanya emang gue dalemin, jadi gue tahu luar dalamnya gitu loh, ceritanya seperti apa, itu bakal gue bahas gitu, biar ya nggak ada apa ya miskom gitulah ya, kayak gitu. Makanya ya gue ngebahas yang benar-benar dalam tanda kutip aman lah menurut gue. Terus kedua ada dari DDS. Seperti biasa, Cry menyelesaikan masalah dengan menimpa masalah lainnya. Ya itu kebiasaan Cry ya. Ya bisa dibilang itu keberuntungan sekaligus kesialannya Cry ya. Ya contohnya aja di video kali ini ya. Terus ketiga ada dari Justihan. Gue baru ingat si Luke udah AFK lama banget. Kasihan cok tuh anak ditinggal penulis.
Enggak juga sih, di next video Luke bakal sembuh kok dari kutukannya, cuma ya masalah di Yggdra udah selesai. Jadi ya Luke bener-bener ketinggalan satu arc, Pak. Terus terakhir ada dari Hoirul Rizal. Nih Cry antara Hoki sama apesnya kayak selalu berdampingan, bisa bikin situasi makin kacau tapi di satu sisi pasti ketemu jalan keluarnya sendiri walaupun nggak sengaja. Ya kayak yang gue bilang tadi gitu loh ya, maybe mungkin begitu ya. Jadi kayak ya udah lu sama Cry ya, hidup sama Cry siap-siap aja gitu loh, menerima trial walaupun ya lu nggak mati, cuma ya lu palingan beberapa kali nyaris mati ya. Contohnya ya kayak member Grieving Soul udah berapa kali tuh mereka menghadapi situasi nyaris mati. Contohnya aja Luke nih. Ini Luke jadi patung aja ya. Udah kena debuff itu udah nyaris mati beberapa kali tuh. Lu bayangin kalau patungnya Luke hancur itu gimana pas lagi di bawah Tino atau di bawah Kelar anjir. Dan ya itu aja lah buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.